Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih sama-sama berkumpul di sini, diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat berpikir yang rasional sehingga kita bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Sehingga adik-adik di sini berkumpul untuk menguatkan keimanan, untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat agar bisa terus memperjuangkan kebenaran. Kakak sangat berterima kasih kepada adik-adik semua yang telah hadir di forum ini. Sungguh ini sebuah kehormatan saya diundang di SMA favorit swasta di Surabaya ya, SMA Insan Cendekia. Tepuk tangan untuk kita semua. Okay, before we start, let me introduce myself. My name is Muhammad Rehan Behaki. I'm from Jakarta. You can call me Kak Behaki. Kakak merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid di Surabaya. Nah, kakak juga jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan di sini sebagai perwakilan NGO dari Al-Kafi. Di jurusan kakak selama 4 tahun belajar dan juga menjadi instruktur di Al-Kafi, alhamdulillah kakak juga belajar mengenai bagaimana umat Islam, bagaimana agnostik dan agama-agama yang lainnya, bagaimana kesalahan berpikir, bagaimana kakak bisa menjembatani wahyu-wahyu ilahi dengan cara ilmiah untuk memecahkan masyarakat sehingga bisa relevan untuk kebermanfaatan di masyarakat kelak. Jadi insya Allah materi ini sangat sesuai dengan latar belakang kakak. Sebelum mulai, kakak punya pertanyaan kepada teman-teman. Siapa di sini yang pernah ngezoom bulan pakai kamera iPhone 1000 kali? Tunjuk tangan. Nggak ada yang punya iPhone ini. Atau ngelihat di TikTok deh, ngelihat di Instagram, ngelihat Venus kan suka ada tuh ya, ngelihat Mars ya, terus Jupiter, bukan motor ya tapi ya, bahaya kalau itu. Nah itu tuh sangat luar biasa kan, sebuah planet diciptakan begitu teraturnya. Atau mungkin teman-teman pernah tuh ngelihat dulu di tahun 2019, kalau teman-teman mungkin masih SD SMP ya, itu ada uploadan dari teleskop Hubble yang diupload di NASA. Itu tuh sangat luar biasa menunjukkan penampakan black hole. Nah, sekarang saya pengen membayangkan dan mengabstraksikan kepada teman-teman semua. Bayangin, sekarang tahun 610 Masehi. Ada seorang pemuda bernama Muhammad menaiki unta di tengah padang gurun yang tandus dan luas. Tiba-tiba dia ngupload ke masyarakat sebuah kitab yang isinya dulu bumi itu aslinya menyatu, kemudian dihamparkan dan layak dihuni. Itu dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya besi bukan berasal dari bumi, tapi berasal dari langit, benda langit. Dan itu bisa dicek dalam surat Al-Hadid ayat 25. Yang jadi pertanyaan, aneh gak sih seorang yang hidup di padang tandus, yang belum mengenal teknologi, belum punya teleskop Hubble, tiba-tiba mendapatkan informasi seperti ini. Yang padahal 1400 tahun kemudian baru dibuktikan oleh ilmuwan modern. Siapa lagi nih? Jangan-jangan Muhammad ini adalah seorang time traveler atau alien, atau memang dia sudah ada akses dari sang pencipta alam semesta. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Nggak usah dibingungkan. Nggak usah jawab cepet-cepet karena di sini kakak juga akan memberikan kalian wawasan. Dan kita di sini nggak akan ngaji Quran dengan baca aja. Kita nggak akan ngaji kitab, ngaji selawatan, enggak. Tapi kita akan ngutak ngatik Al-Quran dengan pendekatan ilmuwan modern. Maka pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan sebuah tema, yakni kebesaran kitab suci Al-Quran dalam pendekatan ilmu pengetahuan modern. Teman-teman sekalian,
ada hal yang mungkin kita alami sekarang di era disrupsi, era media sosial. Kita mungkin punya TikTok, punya YouTube, punya apalagi Instagram, Threads, X. Dan itu tuh sering banget terjadi perdebatan karena orang-orang tuh bebas berpendapat, siapapun. Nggak harus dia seorang profesor, nggak harus dia seorang yang harus hebat atau melakukan penelitian yang begitu masif atau terstruktur. Akhirnya menyampaikan. Dan parahnya, ini tuh menyerang agama kita. Yaitu Al-Quran kita diserang. Al-Quran kita disangka udah nggak layak, udah usang, hanya dongeng, bikinan Muhammad, bikinan jin. Apa teman-teman nggak kesel gitu atau sedih gitu dengan kejadian ini gitu? Apalagi seorang komika dengan secara gamblang dan bahkan didukung oleh komentarnya, dia mengatakan, saya tidak percaya surga, neraka, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak percaya pahala dan dosa. Dan itu diikuti oleh anak-anak muda sekarang. Tapi mirisnya teman-teman, umat Islam justru diam. Umat Islam justru tidak mampu membantahnya. Maka pada kesempatan kali ini, kakak ingin memberikan kepada teman-teman semua untuk bagaimana bisa fokus, kita bisa mengeksplor, kita bisa membuka bagaimana Al-Quran ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan modern. Nah, untuk bisa membuktikan itu, kita harus tahu dulu bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup. Ada yang nggak percaya di sini Al-Quran adalah pedoman hidup? Semua percaya bahwasanya pedoman hidup ya, bukan kitab bacaan. Tapi sayangnya di luaran sana masih banyak sekali yang menganggap Al-Quran sebagai kitab bacaan, kitab doa, atau yang lebih parahnya lagi, teman saya merobek Al-Quran terus dipakai buat tawuran. Katanya biar kebal. Ini penyalahgunaan. Ini kemunduran umat Islam, iya nggak sih? Nah maka dari itu kita harus buktikan. Sebenarnya yang tadi pertama dibantah adalah, benar gak sih Al-Quran tuh dari ciptaan Allah, kalamullah, atau jangan-jangan dia ciptaan jin? Dulu teman-teman, ini saya menyampaikan sebuah kisah, ada seorang bernama Musailamah. Musailamah ini, dia itu mempunyai latar belakang yang sebagai pemimpin, dan juga dia adalah orang yang mungkin bisa dikatakan cukup jagolah komunikasinya. Dan dia mengatakan kepada warga masyarakat Arab untuk bagaimana mengatakan dalam surat Al-Fil. Intinya adalah dia ingin menyudutkan kaum Quraisy dengan mengganti redaksi di surat Al-Fil. Tapi hal ini langsung terbantahkan dengan 3 hal, karena kualitasnya rendah, dia dianggap sebagai orang yang sering berbohong, dan juga moralnya buruk. Sehingga masyarakat tidak percaya. Sehingga diberikan julukan dia sebagai Al-Kadzab. Yang lain dikasih julukan asidik seperti Abu Bakar. Ada yang diberikan julukan singa padang pasir. Ini orang yang ngaku nabi palsu, dikasih julukan Al-Kadzab, pendusta. Dia mencoba ingin memberikan tandingan terhadap ayat Quran, tapi dia tidak bisa. Nah ini adalah salah satu contoh bahwasanya ayat Quran tidak bisa ditandingi. Dan memang dalam surat Al-Isra ayat 88, bahwasanya intinya adalah ketika manusia dan jin ingin membuat Al-Quran yang serupa, maka tidak akan mampu menandinginya. Dan bahkan sampai sekarang pun nggak ada gitu orang-orang yang bisa membuat Al-Quran. Kalau memang pengen membuktikan, pakai aja AI, terus kasih ke saya. Nanti kita kasih pembuktian, kita ke parlemen Arab dan lain sebagainya, apakah memang itu sudah setara dengan Al-Quran. Dan itu sesuai dengan karya dari buku Dr. Tamor Al-Gisyan dari halaman 155, dia mengatakan bahwasanya struktur bahasa, balagoh, keindahan dari Al-Quran itu mutlak nomor 1, tidak ada yang bisa menandinginya. Maka itu sangat sulit, dan bahkan masyarakat Arab terdahulu itu tuh hanya mengatakan Muhammad tukang sihir. Karena memang udah nggak sesuai dengan kapasitas manusia pada umumnya. Nah bahkan kalau teman-teman tahu Umar bin Khattab, ada yang tahu? Dulu kan dia seorang pegulat ya. WWE lah ibaratnya kalau sekarang kan. Pegulat, petinju, dia kalau ada orang yang salah,
dia pasti mukul. Nah, salah satunya Muhammad karena dianggap merusak atau membuat kerusuhan terhadap umatnya. Dia tuh nggak suka. Nah, menurut karyanya Quraish Shihab dalam bukunya Ulumul Quran, ternyata Umar bin Khattab ini adalah seorang yang pandai bersyair, mengkritik, dan penikmat syair. Dan ketika dia ingin membunuh Muhammad, dibacakan surat Toha, dia langsung tunduk karena merasa inilah syair terbaik. Dan mungkin ini bukan syair terbaik, tapi ini adalah bukan buatan manusia, buatan jin, tapi memang ada sesuatu di alam sana yang besar yang bisa membuat kitab atau bacaan seluar biasa ini. Maka di sini dapat dibuktikan bahwasanya ketika Al-Quran dikatakan karangan Muhammad, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Pertama, Muhammad ummi teman-teman, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Baca di sejarah Muhammad, di karyanya Leslie Hazelton, di karyanya Husain Haikal, atau Bari, Mahfuri, semuanya mengatakan bahwasanya Muhammad adalah orang yang ummi. Bagaimana dia mampu tanpa teknologi, terus tiba-tiba ngomong, nih Big Bang, nih besi dari luar. Kan nggak mungkin kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, untuk semakin membuktikan bahwasanya Al-Quran itu tadi selaras dengan Al-Quran. Karena kan kita tadi sudah membantah bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, ciptaan Allah, bukan ciptaan jin dan manusia. Maka di sini kakak ingin menceritakan sebuah orbit. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 33 mengatakan bahwasanya siang dan malam, matahari dan bulan mengelilingi berdasarkan garis edarnya. 4,5 abad sebelum Al-Quran itu turun, ada ilmuwan namanya Ptolemus. Dia mengatakan bumi pusat tata surya, bumi nggak bergerak. Dan itu dipercaya, bahkan sampai turunnya Al-Quran. Bahkan banyak ilmuwan yang mengatakan Al-Quran ini palsu, Al-Quran ini karangan. Tapi sekarang mungkin kalau dia masih hidup, dia terdiam. Karena 9,5 abad selanjutnya dibuktikan oleh Kepler bahwasanya pusat tata surya adalah matahari. Sehingga terbuktilah bahwasanya Al-Quran itu benar mengatakan hal ini, walaupun dulu sempat dicemooh karena orang-orang masih menganut teori geosentris. Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian dari NASA, sebenarnya kalau sejak awal matahari, bintang-bintang itu nggak sesuai dengan garis edarnya, meleset seujung kuku aja dah, itu tuh akan bisa kita tuh nggak bakal bisa terbentuk nih dari teori Big Bang itu. Jadi logis nggak sih kalau ada yang mengatakan bumi kita ini tuh dibentuk dengan sendirinya? Kayak ibarat nih, siapa yang punya jam tangan? Nah, adek ini siapa? Adek Dinda. Kira-kira mungkin nggak itu jam tangan bisa jalan kalau nggak ada yang buat? Itu udah serumit itu kan? Tapi ini bumi yang begitu luar biasanya, begitu banyak planet, bisa menjaga diri kita dari mantel-mantel bumi, atmosfer, dari hujan, terik, panas matahari. Kalau nggak ada yang buat dan dibuat sendiri, aneh gak sih? Dan menurut data untuk itu terjadi itu 1/0,00 sekian persen akan terjadi. Dan sampai sekarang pun nggak akan terjadi kalau bumi itu terbuat dari diri sendirinya. Nah, itu bahkan secara astronomi, bumi kita ini tuh mengelilingi atau mengorbit matahari setiap 29,8 km per detik. Maksudnya adalah, jadi tuh kita tuh muter gitu. 29,8 km per detik, bukan per jam. Kita naik 60 km per jam aja secepat apa gitu kan. Naik motor tuh udah helm udah terbang-terbangan gitu ya. Tapi ini secepat itu. Siapa yang mengatur ya selain si Zat Sang Maha Pencipta? Pasti ada ultimate design lah di balik itu. Nah, ternyata tata surya dan galaksi kita tuh juga bergerak mengitari pusatnya masing-masing. Bahkan setiap tahun, bumi dan tata surya kita bergerak 500 juta kilo menjauhi garis edarnya.
Nah, menurut ilmuwan, ini dari NASA lagi, dan menurut data dari BLIM V-Technic di tahun 1983, kalau bumi itu dan planet yang lain jaraknya itu kurang dari 3 mm, kita tuh akan seperti film Ice Age. Dingin banget. Ini aja udah dingin banget kan AC. Nah ini kayak film Ice Age tuh udah beku semua. Tapi kalau itu lewat dari 3 mm, maka kita akan hangus terbakar. Nggak bisa manggil bomba gitu kayak Upin Ipin kan. Ular dalam parit gitu-gitu kan nggak mungkin gitu. Nah, maka dari situ ini membuktikan bahwasanya memang segala keteraturan ini tuh ada yang membuatnya. Segala keteraturan ini tuh ada yang menciptanya. Maka dari itu yang kedua, kita itu akan membuktikan bahwasanya gunung itu sebagai pencegah gempa bumi. Menurut Alfred Wegener, dia itu mengatakan bahwasanya bumi itu ternyata maksudnya gunung itu ternyata sebagai pencegah gempa bumi, dan itu sesuai dari mana dia itu di dalam surat kalau teman-teman buka itu ada salah satu Allah mengatakan bahwasanya gunung sebagai pasak dan gunung sebagai tiang dan pencegah gempa bumi. Di situ di An-Naba ayat 7 kalau nggak salah ya, bahwasanya gunung sebagai pasak, dan di surat Luqman ayat 10 bahwasanya gunung-gunung itu di muka bumi tidak akan menggoyangkan kamu. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Alfred Wegener bahwasanya dia itu sebagai penahan gempa bumi. Karena gunung-gunung itu kalau kakak baca dalam jurnal penelitian ilmiah, seismik dan lain sebagainya, itu tuh kayak dia tuh menancap di lempengan kita. Karena menurut NASA, kita itu tuh kita tuh menginjak kayak lava api gitu. Kerak bumi itu kita tuh sebenarnya gampang goyang gitu. Bergoyang-goyang gitulah intinya kayak gitu. Nah, tapi yang justru menguatkan adalah si bumi ini yang mencegah gempa bumi. Terus ada yang nanya mungkin kayak gini ya, ada yang membantah, cocokologi dan lain sebagainya. Mungkinnya kalau kita dekat sama gunung, kita gampang gempa. Nah, di sini tuh mencegah ya, bukan menghilangkan gempa bumi. Jadi kalau mencegah itu adalah mencegah terjadinya benturan. Dan perkataan dari ilmuwan bahwasanya gunung itu kalau dia nggak ada, bumi itu kalau nggak ada gunung, dia itu pasti bakalan cepat hancur. Dan itu dia ibaratnya kayak mencegah pergeseran lempeng di bawahnya. Dan itu sesuai dengan penelitian juga dari NASA bahwasanya kita itu tuh kayak mountain roots. Jadi ada konsep yang namanya mountain roots. Gunung yang menghujam ke bawah. Jadi kalau kita ibaratin ya, kayak ini gunung nih, nggak mirip ya. Tapi dalamnya tuh kayak gini gitu, kayak es krim gitu. Kayak gini tuh dalamnya. Nah, padahal yang kita lihat di permukaan tuh segini doang. Tapi dalamnya tuh sejauh ini dalamnya. Nah, dari situ, contohnya Gunung Everest itu kan tingginya kalau nggak salah berdasarkan data 8,6 km. Ternyata kedalamannya itu bisa sampai 60-80 km. Jadi gunung sebagai pasak itu ya bener-bener kayak paku-paku gitu yang nancep gitu. Jadi akhirnya bumi kita tuh kuat. Maka apa yang diciptakan dalam bumi ini sebenarnya memang sudah teratur. Kita tuh sudah ada yang melindungi kita supaya kita ini siap dihuni sebagai manusia di bumi ini. Nah, yang ketiga adalah fenomena air yang bercampur. Mungkin teman-teman pernah ngelihat gitu ya di TikTok, kan teman-teman nih sering banget scroll TikTok ya. Mungkin sampai artefak TikTok tuh udah dijelajahi gitu. Pernah gak sih ngelihat ada fenomena air yang satunya warna pink, yang satunya warna agak kehijauan biru gitu. Nah itu tuh ada tuh terjadi tuh. Ada yang pernah ngeliat gak di sini tunjuk tangan? Pernah ya? Oh, pernah. Tahu gak di mana? Di Amerika. Kenjeran, waduh keren gitu. Ini kalau kenjeran kayaknya diambil sama nelayan nih. Masuk on the spot kan, itu masuk on the spot juga tuh di TV. Nah itu tuh terjadi di Selat Gibraltar, ya itulah pokoknya. Nah itu ternyata juga sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20.
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing. Jadi ketika menurut penelitian dari WHOI, World Woods Hole Oceanographic Institution, bahwasanya tuh kenapa bisa terjadi seperti itu tuh karena ada perbedaan massa jenis. Jadi analoginya bisa dikatakan minyak dengan air, atau sebenarnya itu kan bukan perbedaan densitas ya, tapi kalau itu lebih tepatnya kalau teman-teman nih ngelihat di muara, di ujungnya kan laut, ini air keruh nih. Nah itu tuh nggak bisa nyatu dulu kan. Nah itu tuh perbatasannya kayak gitu. Jadi karena perbedaan massa jenis dan yang satu tuh kadar garamnya lebih tinggi. Jadi ditempati oleh oleh ikan-ikan laut. Dan juga air tawar yang sebelahnya itu ditempati oleh ikan-ikan air tawar. Jadi memang Allah ini tuh menciptakan sebuah desain itu yang sangat rumit, tapi itu sangat bermanfaat untuk makhluk hidup gitu. Di sini coba teman-teman bayangin, kalau itu nggak dipisah gitu. Misalnya hiu dari air laut asin gitu kan, terus tiba-tiba ketemu nih sama di air laut tawar gitu, udah pasti dia mati. Pernah gak sih teman-teman masukin ikan cupang gitu di dalam laut, pasti mati. Nah, begitupun makhluk hidup di ikan. Ikan itu tuh hidup sesuai dengan suhu, kadar garam, dingin, panasnya air. Jadi kalau ikan yang biasa di laut asin tiba-tiba ketawar, dia gampang mati. Jadi Allah menciptakan ini tuh kayak ibaratnya gini, ini duniamu, ini duniaku gitu, kayak keren gitu lah, itulah ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Maka dari ketiga hal ini, mungkin gak sih Nabi Muhammad seorang yang tadi saya bilang naik unta, mengembala keledai, ya kan? Terus juga dia itu hanya berkebun dan lain sebagainya, berkebun kurma. Belum ada teknologi, belum ada alat seismik. Dia bukan ahli oceanografi. Dia juga nggak punya teleskop Hubble gitu. Bagaimana dia tahu kalau bukan dari sang ultimate design atau si pencipta alam semesta raya ini? Maka dari itu, dari ketiga hal ini meruntuhkan dua argumen awal yang mengatakan Al-Quran telah usang. Al-Quran kuno, Al-Quran dongeng, Al-Quran bukan ciptaan Allah. Al-Quran hanyalah ciptaan jin, Muhammad atau karangan manusia. Dan ini tidak terbukti ya bahwasanya Al-Quran dengan segala keindahannya, dengan segala runtutan bahasanya yang begitu luar biasa menurut karya Dr. Tamor tadi, kemudian yang dikatakan tidak selaras dengan ilmuwan modern, ternyata terbukti dengan gunung mencegah gempa bumi ada di Al-Quran. Kemudian orbit alam semesta ada di Al-Quran. Dan terakhir air laut tidak bercampur ada di Al-Quran. Dan itu lahir dan turun 1400 tahun sebelum adanya ilmuwan modern. Jadi kita sekarang ada di titik kesimpulan bahwasanya Al-Quran bukan karangan Muhammad, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dan juga Al-Quran sejalan dengan sains modern. Dan ini hanya sebagian kecil yang bisa saya jelaskan. Masih ada teori Big Bang, masih ada besi, dan begitu banyak lagi hal-hal sains yang sebenarnya sudah dijelaskan sama Allah dalam Quran suratnya. Mungkin anak-anak muda yang sekarang hanya FOMO intelektual. Mungkin anak-anak muda yang sekarang hanya menganggap sumber yang terbaik adalah sumber yang jago ngomong. Sehingga tidak meng-cross-check data lagi, sehingga tidak mau melihat fakta lebih jauh mendalami Al-Quran. Dan saya rasa orang-orang yang menghina Al-Quran itu nggak baca Al-Quran. Padahal Profesor Tagata Tejasen, Maurice Brussel, dan banyak lagi ilmuwan yang itu meneliti kulit, epidermis, laut, dan lain sebagainya justru masuk ke dalam Islam. Apakah ini aneh ketika dikatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab buatan Allah? Apakah ini aneh bahwasanya Al-Quran tidak selaras dengan ilmu pengetahuan modern? Mungkin kalian sebagai Gen Z merasa, nggak mungkin lah kita percaya dengan kayak gini-gini. Tapi percayalah, ini tuh saya sampaikan bukan menantang laboratorium kalian, tapi untuk menantang intelektual kita.
yang sombong akan kebesaran dari NASA, yang sombong akan penemuan-penemuan sekarang, padahal ilmu pengetahuan sekarang sedang berusaha mengejar Al-Quran. Mungkin ketika di suatu saat nanti ditemukan ilmuwan-ilmuwan yang baru, ditemukan atom yang lebih kecil, dan lain sebagainya, mungkin Al-Quran sudah duduk tersenyum melihat ilmu pengetahuan tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.